materi, yaitu mengubah tampilan Google Form menjadi tampilan chat dengan chat form. Nah, ini bersama narasumber kita, Bapak Agus Sani Wijaya. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kemudian, nah ini, kegiatan kita itu apa sih? Kegiatan kita yang sekarang Bapak Ibu sudah ikuti atau yang sedang kita ikuti, yaitu kegiatan berbagi praktik baik sesama guru. Jadi kami memang guru juga, kita guru, dalam rangka memperingati Hari Guru tahun 2022. Nah, untuk menghadirkan inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid, murid, dan murid. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah tadi kalau di pinjang awal ada yang bergabung melalui komunitas di PMM. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa bergabung melalui site kita di https://bit.ly/GCE Banten atau di Telegramnya ya, boleh bergabung di sini. Bapak Ibu silakan di screenshot. Nah, kemudian saya akan bacakan kesepakatan webinar kita. Ini yang pertama, mengikuti webinar dengan tertib. Nah, nanti ketika sesi diskusi, mungkin jika ada pertanyaan boleh raise hand. Kemudian mendengarkan dan menghargai pembicara. Kita memang yang hadir di sini pasti tujuannya untuk mendapat sesuatu, yaitu berupa ilmu dari Pak Agus Sani ya. Jadi memang harus mendengarkan Pak Agus Sani nanti ketika memaparkan materi. Nah, kemudian mikrofon dalam keadaan mute jika tidak sedang berbicara. Kemudian mengisi daftar hadir, Bapak Ibu jangan lupa ini sudah ada di link SID kita juga ada ya. Kemudian pastikan data yang diinput itu benar. Karena ini penting untuk sertifikat. Nah, Bapak Ibu, ayo rayakan Hari Guru Nasional bersama kami, GCE Banten. Kita masih ada sampai tanggal 30 November ini. Nah, baik, saya akan memperkenalkan siapa sih narasumber kita. Nah, ini dia. Beliau bernama Bapak Agus Sani Wijaya, MPD. Ini nomor handphonenya ada. Nanti jika ada butuh-butuh pertanyaan tentang materi ini, boleh menghubungi beliau melalui nomor handphone yang tertera di 085 921 845509. Nah, beliau adalah guru. Sepertinya ini nggak ditulis nih. Beliau ini pejabat Bapak Ibu di SMP Santa Patricia ya. Kemudian beliau juga bareng dengan saya pengurus MGMP Matematika SMP Kota Tangerang. Kemudian beliau juga instruktur iguru.id. Beliau juga Quizzes Certified Super Trainer. Kemudian beliau juga sedang menjadi pengajar praktik program guru penggerak angkatan 5 PP ya Bapak Ibu. Tersebut adalah perkenalan dengan Bapak Agus Sani Wijaya. Baik, selanjutnya mungkin tidak berlama-lama ya Bapak Ibu karena waktu kita sampai jam 9 tepat. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan kita hari ini dengan seksama sehingga bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh Pak Agus Sani Wijaya. Kemudian untuk Pak Agus Sani Wijaya sudah siap ya? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya silakan kepada Bapak Agus Sani Wijaya untuk memandu materi selama berapa jam nih? 1 jam. Mungkin nanti ada diskusi juga ya Pak Agus ya. Ya Bapak Ibu, 1 jam lebih nanti kita bersama Pak Agus Sani Wijaya. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Afifi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan, masih sama-sama diberikan kesempatan dalam kegiatan belajar bersama di room Google Meet kali ini. Bapak dan Ibu, senang rasanya saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu, ya, Bapak Ibu guru hebat ya. Ternyata tidak hanya dari Banten, tetapi dari provinsi di luar Banten. Terima kasih. Saya sangat berbahagia Bapak dan Ibu karena di malam hari ini, di mana yang kita tahu bersama Bapak dan Ibu juga memiliki kesibukan yang luar biasa saat-saat seperti ini,
masih menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan belajar bersama ini, artinya sungguh luar biasa semangat dari Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu semua bersemangat, tentu saja kami ya yang ada di sini juga ikut tertular semangatnya gitu. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk berbagi Bapak dan Ibu ya. Dan yang terpenting adalah kita bisa berkolaborasi bersama. Dalam kesempatan ini saya bukan berarti saya sudah jauh lebih hebat dari Bapak dan Ibu, tetapi saya mencoba untuk menyampaikan apa yang pernah saya gunakan, apa yang pernah saya imbaskan juga ke teman-teman yang lain. Bapak dan Ibu, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada GCE Banten, dalam hal ini Pak Dudi Wahyudi selaku Ketua GCE Banten, kemudian rekan-rekan ya, di mana saya juga diberikan kesempatan, diberikan kehormatan untuk bergabung di GCE Banten. Ini luar biasa ya, akhirnya saya bisa juga bergabung di GCE ya. Terus terang saya itu sampai berapa kali itu daftar untuk program GMT, tidak tembus-tembus juga gitu. Akhirnya diberikan kesempatan untuk bergabung, terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh GCE Banten. Bapak dan Ibu, mohon izin untuk saya share screen terkait materi kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu. Ya, Pak Agus silakan. Ini Pak Dwi sambil Pak Agus share screen ya. Ya. Pak Dwi Nanto raise hand nih. Pak Dwi, ada yang ingin disampaikan kah? Pak Iya, Dwi Bu. Nanto. Waduh, Ya, Pak. saya senang banget ini diberi kesempatan nih. Iya, Pak, karena raise hand. Silakan Pak, ada yang ingin disampaikan dulu sambil Pak Agus share screen. Mengganggu nggak? Ini kayaknya Pak Agus lagi semangat-semangatnya nih. Silakan Pak, saya tunggu Pak. Baik, saya nggak bisa menyalakan kamera ya Bapak Ibu supaya jaringannya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat, khususnya Ibu Nur Siami, juga Pak Agus. Pertama saya mohon maaf, punten. Sebetulnya saya udah tahu lama ini jadwalnya, cuma saya baru sempat hari ini. Saya merasa rugi banget. Ya Bu, saya rugi banget ini, merasa ketinggalan ini dari tanggal 1 baru tanggal 16 nih bergabung. Jadi saya kayaknya perlu banyak informasi dari Pak Agus dan semua grup GCE Banten, walaupun saya orang Jawa Barat Bu, saya orang Bekasi. Masya Allah. Tapi saya udah ya, Pak, masih ada sampai tanggal 30 Pak. Ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat saya dan juga buat teman-teman semua. Nanti saya akan share ke teman-teman juga di tempat saya. Itu saya dulu deh Bu, nanti saya nanya lagi deh. Takut menunggu Pak Agus, gak enak, Pak Agus lagi semangat-semangatnya. Punten. Oke, Pak, terima kasih apresiasinya. Ya, terima kasih Pak Dwi. Saya coba. Apakah sudah tampil Bapak dan Ibu? Iya, sudah Pak Agus. Ya, sudah. Baik, terima kasih Bu Afifi. Bapak dan Ibu, malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengubah tampilan Google Form menjadi tampilan chat dengan menggunakan chat form. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Afifi. Ya, saya mengajar di luar negeri Bapak dan Ibu, artinya saya salah seorang guru di sekolah swasta di Kota Tangerang. Kita lanjut Bapak dan Ibu ya. Keren lah. Keren banget. Oke. Bapak dan Ibu, apa fokus kita hari ini? Hari ini kita akan berbicara tentang pertama sekilas mengenai penilaian atau asesmen. Kemudian kita akan kaitkan dengan teknologi digital. Izinkan saya mengulas ini sedikit Bapak dan Ibu, walaupun mungkin Bapak dan Ibu ini materi yang ini sudah terbiasa, sudah sering Bapak dan Ibu dapatkan.
Apa itu penilaian gitu kan. Menurut Tomlinson dan Moon, penilaian adalah proses mengumpulkan, mensintesis dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru. Ini mencakup berbagai informasi yang membantu guru untuk memahami murid mereka, memantau proses belajar mengajar dan membangun komunitas kelas yang efektif. Ini saya kutip dari Tomlinson mengenai pengertian dari penilaian atau assessment. Jenis penilaian seperti mungkin yang Bapak Ibu ketahui ada 3 ya. Assessment as learning, for learning, dan of learning. Assessment as learning itu adalah assessment sebagai proses pembelajaran, biasanya berguna untuk refleksi ya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian assessment for learning, assessment untuk proses pembelajaran, artinya kita melakukan penilaian untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah assessment pada akhir proses atau assessment of learning, evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, yang as learning dan for learning kita kenal sebagai penilaian formatif, dan yang of learning penilaian sumatif. Bapak dan Ibu, kita sebagai guru memang senantiasa melakukan penilaian, hanya saja selama ini kita memang terlalu berfokus pada penilaian sumatif, ya, penilaian akhir. Tetapi untuk penilaian yang formatif, baik itu as learning maupun for learning, itu belum menjadi perhatian khusus kita. Padahal justru menurut saya yang penting adalah penilaian formatif ini. Nah, terkait penilaian-penilaian nanti ada hubungannya dengan pemanfaatan aplikasi digital yang bisa kita gunakan dalam proses penilaian. Oke, kemudian apa itu teknologi digital? Sebetulnya kalau kebutuhan teknologi digital dalam dunia pendidikan itu sangat krusial, Bapak dan Ibu ya. Artinya ketika pembelajaran tatap muka itu sudah diberlakukan kembali, dunia pendidikan harus tetap terintegrasi dengan teknologi. Kita tentu saja ingat ketika awal-awal pandemi, bagaimana kita dihadapkan dengan keadaan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mulai fokus ke pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dan kegiatan itu ya, kegiatan kita belajar digital itu walaupun sudah mulai tatap muka, maka perlu kita lanjutkan Bapak dan Ibu ya. Menurut temuan survei lembaga Arus Survei Indonesia, ya, sebanyak 66% publik berpendapat bahwa pendidikan yang terintegrasi dengan teknologi merupakan kebutuhan penting sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Ini saya kutip dari Republika ya, Kamis 29 April 2021. Nah, kemudian kita lanjut ke manfaat teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah dengan adanya teknologi kita bisa memperluas sumber belajar. Artinya yang selama ini sumber belajar itu hanya berdasarkan dari buku cetak begitu ya. Kemudian satu-satunya atau sebagian besar sumber itu berasal dari guru. Dengan adanya teknologi maka siswa mendapat kesempatan lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber belajar. Kemudian dengan adanya teknologi juga akan meningkatkan kemampuan belajar siswa. Kemudian memudahkan akses belajar, ya. Belajar tidak hanya di dalam ruang kelas, tetapi kita bisa belajar di mana saja, belajar kapan saja dengan adanya atau dengan memanfaatkan yang namanya teknologi. Kemudian tentu saja materi-materi yang didapatkan dengan kita memanfaatkan teknologi akan semakin menarik. Dan tentu saja ketika materi-materi itu semakin menarik akan meningkatkan minat belajar dari siswa atau murid-murid kita. Nah, Bapak dan Ibu, terkait tadi dengan penilaian ya yang sering kali kita lakukan, kemudian dengan pemanfaatan teknologi, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, aplikasi atau platform apa saja yang pernah Bapak Ibu gunakan untuk menunjang proses penilaian Bapak dan Ibu?
silahkan Bapak dan Ibu tanggapi di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Ya, aplikasi Ya, sudah penilaian. mulai, Pak. Oke. Google Form, sosiologi, GF, Google Form. Ya, Oke. Bapak Ibu silakan di chat Ya. jawabnya. Silahkan disampaikan apa saja Bapak dan Ibu ya, disampaikan yang sudah pernah digunakan oleh Bapak dan Ibu. Paling tidak nanti di sini kita dapat gambaran sebagian besar Bapak dan Ibu menggunakan apa. Kemudian kalau misalnya ada yang dirasa baru begitu ya atau mungkin asing bagi kita semua, nah ini jadi informasi tambahan buat kita semua. Oh ternyata ada yang memanfaatkan aplikasi ini dan tentu saja itu menjadi suatu hal yang menarik dan memperkaya pengetahuan kita terkait bagaimana melakukan penilaian atau asesmen kepada siswa-siswa kita. Ya, luar biasa ya Bu Afifi ya di sini kuisis pada Google Form ya, Google Kahoot, Form. psikologi ya, psikologi luar biasa ya Bapak dan Ibu. Nah, Google Doc juga bisa. Dan baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Yang selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah silakan ditanggapi di chat juga. Apakah terima kasih Bu Tika ya. Apakah Bapak dan Ibu pernah menggunakan chat form sebelumnya? Silakan ditanggapi juga di kolom chat Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakan chat form sebelumnya? Iya. Pak Agus. Wow. Relevan nih Pak Agus. Iya. Belum semua. Iya. Terima kasih ya. Walaupun banyak yang belum, mungkin kalau misalnya di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah, tidak apa-apa disampaikan saja, Pak saya sudah pernah begitu. Artinya ketika pun ada yang sudah pernah menggunakan, karena kita sistem belajar kita adalah berbagi ya, belajar, berbagi, dan berkolaborasi, artinya bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah menggunakan chat form, bisa juga berbagi pengalaman pada kesempatan malam hari ini ya. Karena semakin banyak yang bisa berbagi, artinya pengetahuan yang akan kita dapatkan itu akan semakin utuh ya, semakin menyeluruh dan utuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas tanggapannya. Di kolom chat itu sebagian besar memang memanfaatkan Google Form, kemudian sebagian besar belum pernah menggunakan chat form. Nah, terkait dengan ini maka saya bisa mempertimbangkan bagaimana penyampaian materi untuk yang berikutnya. Saya lanjut share screen Bapak dan Ibu ya. Sengaja saya off-kan tadi karena saya juga ingin melihat tanggapannya Wajah. Bu Afifi gitu ya. Oke, Melihat wajah. Kalau saya share screen saya tidak bisa melihat gitu. Walaupun sudah dibantu Bu Iya. Afifi membacakan. Saya kembali share screen Bapak Ibu. Ya Bapak, silakan. Oke, yang ini tadi sudah dijawab. Oke. Bapak dan Ibu, tentu saja kita sebagai GCE Banten tentu saja tidak asing lagi lah menggunakan aplikasi-aplikasi Google. Banyak aplikasi Google yang sudah kita manfaatkan dan ada Gmail, kemudian Google Doc, Sheet, Slide, Sites gitu ya, Google Sites, kemudian ada juga Google Form. Dan saya pikir hampir sebagian besar Bapak dan Ibu sudah memanfaatkan Google Form dalam mungkin bisa sebagai survei maupun sebagai penilaian. Nah, perkenankan saya mengulang sedikit tentang apa sih Google Form begitu Bapak dan Ibu. Google Form adalah sebuah layanan dari Google yang memungkinkan mengumpulkan informasi dari pengguna melalui survei ataupun kuis. Nah, Google Form ini sendiri sebenarnya dirilis perdana itu sudah cukup lama dari 6 Februari 2008. Ketika ya sudah rilis lama, tetapi saya sangat yakin bahwa kita memanfaatkannya itu setelah pandemi, Bapak dan Ibu. Seperti saya sendiri,
intens menggunakan Google Form itu setelah memang pembelajaran dari rumah. Sebelum-sebelumnya tidak pernah saya menggunakan Google Form. Walaupun ternyata saya baru tahu, oh dirilisnya sudah cukup lama dari 2008. Dan walaupun sudah dirilis begitu lama, artinya kita tetap bisa berkreasi, bisa memunculkan kreativitas hanya dengan menggunakan Google Form, Bapak dan Ibu. Nah, Google Form itu tentu saja memiliki kelebihan maupun kekurangan di aplikasinya. Yang kelebihannya antara lain pastinya gratis ya, luar biasa. Aplikasi Google kita bisa gunakan secara gratis kapan saja begitu. Kemudian tentu saja ketika kita menggunakan Google Form akan hemat biaya, waktu, dan tenaga. Kenapa dikatakan hemat biaya? Karena ketika kita memberikan evaluasi secara online, tidak perlu mencetak ya, artinya biaya cetaknya sudah berkurang. Kemudian waktu ketika kita butuh feedback dari sekian banyak orang, kita tidak perlu mendatangi orang itu satu-satu ya. Sekaligus bersamaan tinggal kita kirim linknya, maka kita akan mendapatkan respon saat itu juga, dan tentu saja hemat tenaga. Yang selanjutnya adalah mudah digunakan ya, karena penggunaan Google Form ini cukup familiar. Kemudian mudah dibagikan ya, tinggal kita klik share saja, kita bagikan ke responden akan mengisi, hasilnya nanti terintegrasi dengan Google Sheet dan hasilnya real time. Begitu selesai responden itu menjawab atau siswa kita menjawab soal yang kita berikan, hasilnya langsung terlihat. Kemudian terdapat ringkasan, artinya ketika di reportnya itu kita bisa melihat ringkasannya bisa disajikan dalam diagram lingkaran atau diagram batang begitu. Jadi kita membaca informasi itu menjadi lebih mudah. Kemudian kekurangannya kalau menurut saya pribadi ya, di Google Form itu tidak bisa menggunakan equation secara langsung, tetapi kita bisa menggunakan add-on yang ada begitu ya. Kemudian nah ini tampilannya sedikit kaku. Nah, berdasarkan kekurangan yang menurut saya tampilannya sedikit kaku, maka perlu kita ubah sedikit tampilannya ya, terutama kalau kita ingin melakukan penilaian-penilaian yang formatif Bapak dan Ibu ya. Karena anak kalau diberikan Google Form begitu saja, itu kesannya menjadi serius begitu ya, atau bahkan kadang-kadang kalau kita mau mengambil informasi atau mengumpulkan informasi dari anak-anak itu ketika kita sajikan Google Form, biasanya sudah menakutkan terlebih dahulu. Terkait itu, maka kita perlu sedikit mengubah tampilan Google Form itu ke dalam tampilan yang lain. Misalnya, kita hubungkan dengan chat form. Apa itu chat form? Chat form adalah sebuah bot yang dapat mengkonversikan sebuah form biasa menjadi aplikasi chat ya. Kemudian membuat Google Form menjadi lebih interaktif. Sebenarnya chat form ini adalah add-on Bapak dan Ibu ya, add-on yang bisa kita tambahkan di Google Form kita. Kemudian tampilan Google Form itu menjadi lebih interaktif karena seolah-olah siswa itu sedang chatting. Jadi kalau kita berikan asesmen formatif atau misalnya kita ingin mendapatkan pengetahuan awal siswa begitu kan, atau kalau dulu istilahnya asesmen diagnostik ya, kalau sekarang diagnostik saya dengar sudah sedikit dikurangi penggunaan kata-kata diagnostik itu terkait yang non kognitif. Nah, itu kita bisa tampilkan dalam bentuk seperti chat. Jadi seolah-olah siswa itu diajak ngobrol, kemudian mereka menjawab tanpa sadar bahwa kita sedang mengumpulkan data-data dari mereka. Kemudian bagaimana mengubah tampilan Google Form menjadi tampilan chat? Ini perkenankan saya sampaikan dulu langkah-langkahnya. Nanti kita bisa praktik bersama ya Bapak dan Ibu. Yang pertama Bapak dan Ibu silakan persiapkan soal, gambar, atau bahkan video yang diperlukan. Hanya saja memang untuk video, kalau tampilan chat form setahun yang lalu, video itu bisa langsung muncul ya di chat form, tapi yang
akhir-akhir ini ternyata video tidak bisa langsung muncul, hanya bisa kita tautkan linknya di chat form. Tapi kalau gambar masih bisa. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan masuk ke akun Google milik Bapak dan Ibu. Dalam hal ini manfaatkan akun belajar.id-nya tentu saja. Ya. Kemudian silahkan dibuka Google Form, kemudian masukkan soal ke Google Form, install add-on chat form-nya, kemudian ubah form menjadi bentuk chat, bagikan link yang berasal dari chat form, kemudian silakan minta siswa untuk membuka link tersebut dan mengerjakan soal yang muncul dalam bentuk chat. Nanti link hasil pekerjaan siswa itu bisa kita lihat di spreadsheet ya. Sebetulnya ini mirip atau bukan mirip, memang ini adalah Google Form sebenarnya, Google Form, tetapi tampilannya dirubah sedikit. Iya, penasaran Pak Agus. Baik, Bapak dan Ibu, ya. Ini contoh penggunaan chat form ya. Ini saya berikan sebuah link, bisa lihat dari bit.ly contoh chat form, atau Bapak dan Ibu bisa scan barcode. Bapak dan Ibu boleh mencoba ya tampilan Google Form yang sudah saya ubah ke dalam bentuk chat, tampilan chat. Monggo silahkan Bapak dan Ibu dicoba begitu ya. Iya, Bapak Ibu dicoba dulu. Iya. Seperti apa Atau sih mungkin chat form? Bu Afifi bisa dibantu dituliskan, diketikkan itu ya di chat Di kolom di chat ya. yang bit.ly contoh chat form-nya. Kemudian bisa juga bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan handphone, begitu silakan di-scan barcode-nya, silakan ditanggapi chat yang saya tampilkan di link tersebut. Monggo silakan Bapak dan Ibu ya. Kita akan menunggu Bapak dan Ibu menjawab. Iya, Bapak Ibu saya sudah kirimkan linknya di chat. Boleh dicoba seperti apa nih chat form. Ya. Nanti Dan pasti menggugah rasa penasaran nih Pak Agus. ya. Dan memang sengaja ini tampilannya sangat sederhana. Saya buat sesimpel mungkin Bapak dan Ibu ya. Silahkan dicoba ya. Tak kenal maka tak sayang Bapak dan Ibu ya, kenalan dulu dengan chat form ya. Mudah-mudahan nanti akan sayang dan jatuh cinta dengan chat form Bapak dan Ibu. Artinya penggunaan chat form ini tujuannya adalah untuk ya sebagai apa ya, alternatif atau cara baru dalam melakukan asesmen ke anak-anak kita. Memang tetap basisnya adalah Google Form yang kita miliki. Gimana Bapak Ibu sudah mencoba? Iya, pertanyaannya yang mudah-mudah kok Bapak dan Ibu ya itu. Silahkan dicoba Bapak dan Ibu. Ini saya berbagi dulu. Saya sambil coba juga nih Pak Agus nih. Jadi lebih mudah ya anak-anak yang terbiasa menggunakan chat. Jadi ketika kita menjawab otomatis ada pertanyaan berikutnya gitu ya. Betul Bu Afifi ya. Jadi seperti chat lah ya. Anak tanpa sadar kita gali informasi, kita kumpulkan informasi dari anak-anak itu ya. Saya jawab asal nggak apa-apa ya Pak Agus? Oh nggak apa-apa Bu ya, nggak apa-apa, ini nggak dinilai. Bagus. Iya. Menarik. Sangat menarik. Ya. Ya Pak, Abdul Haris menarik ya. Ya sangat. Sudah dicoba Pak. Ya. Biasanya Google Form. Menarik sekali Pak Agus. Iya, alhamdulillah, terima kasih Bu Siti. Silakan monggo dicoba-coba ya. Itu soal andalan saya ya. Setiap saya memberikan materi-materi itu soalnya itu aja Bapak dan Ibu ya. Mau pakai chat form, mau pakai quizzes, mau pakai live worksheet, mau pakai apa, itu aja soalnya ya. Karena saya pikir itu soal yang familiar untuk kita semua. Karena
kita Jadi ini akan terekam langsung ya Pak Wijaya ya? Iya, betul. Nanti responnya akan muncul di spreadsheet. Jadi spreadsheet-nya spreadsheet yang di Google Form, ya. Oh begitu ya. Ya. Tapi chatnya itu harus diinstal dulu ya? Iya, Pak. Nah, nanti kita coba sama-sama praktek ya, Pak. Ini saya persilakan Bapak dan Ibu untuk mencoba terlebih dahulu ya. Saya mikirin gambar Garuda menoleh ke arah mana ya. Terima kasih Bu Ati ya. Pak Abdul Haris sudah nggak sabar Pak Agus kayaknya itu. Iya, nggak sabar saya. Ini pertanyaannya nggak habis-habis ya. Ya, Oh sudah, menyerahkan. ya. Terima kasih. Ya, sebentar Bapak dan Ibu ya, saya coba buka responnya. Masih saya tunggu Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung, silahkan dicoba chatroom. Bu Afifi boleh diulang share linknya di chat supaya Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung boleh Baik. mencoba. Harus dibuatkan Bapak Ibu yang belum mencoba, ayo. ya. Supaya kalau lupa bisa dibuka lagi videonya. Iya, betul. Menarik. Ya. Sebentar Bapak Ibu ya, saya sedang mencoba membuka. Kebetulan ini sinyalnya agak naik turun ya. Oke, sambil menunggu Bapak dan Ibu, boleh bagi yang sudah mencoba, boleh tanggapi saja di chat sudah begitu ya. Artinya supaya juga kita tahu Bapak dan Ibu, walaupun sebenarnya dari spreadsheet juga nanti saya bisa lihat gitu. Tapi sambil menunggu spreadsheet-nya belum terbuka nih Bapak dan Ibu boleh. Ya. Wah, ada yang terpesona. Sudah Pak, sudah banyak nih yang mencoba. Iya, keren Pak Endang. Pak Endang. Oke ya. Ini ada Bapak atau Ibu atau Bapak atau Ibu ya, Bu Sugi ya, Sugi Arianto mungkin Bapak ya. Kemudian ada Ibu Muryani, ada Ibu Ida Farida, Ibu Riza, ya, Ibu Ati, Siti Nur Laila, Pak Abdul Haris ya. Kemudian ada Ibu Tika, Ibu Nunung, Ibu Asya, Ibu Endang, Ibu Iman, ya, Ibu Dwi, Ibu Yulia, ya, Pak Suraji, Bu Afifi juga sudah coba, Bu Winda, Ibu Yeni, Ibu Dede, Ibu Musyarofah, Ibu Erna, Pak Teddy, Ibu Reni, Ibu Dewi, ya. Yang oke. Yang luar biasa ini ada Ibu Muryani nih ya, sama Ibu Siti Nur Lailah ya. Benar semua itu. Apa tuh? Luar biasa. Wah, keren. Pancasila banget gitu ya. Pancasila Iya, banget. betul. Pancasilanya sampai ke darah daging. Iya, ada Ibu Wow, Heni. peserta kita udah 52 Pak Agus. Iya, Banyak yang penasaran ini. Saya cepat-cepat jawabnya karena ingin lihat aplikasi chatform itu. Udah penasaran nih Pak? Sabar Iya, Pak. Lagi. Iya Pak. Ya. Siap. Nah, sudah ada yang angkat tangan nih, gimana Pak Agus? Atau nanti saja? Mungkin nanti saja Bu ya, tanggung sedikit lah. Nanti Ya, baik. kita lanjut dulu ya. Ya. Soalnya nggak dibaca lagi. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Memang ini tidak menjadi penilaian ya. Hanya Bapak dan Ibu hanya diminta mencoba dulu ya. Terkait chatform. Agus. Nah, Bu Heni nih udah kepo tingkat dewa itu. Keponya kayak apa ya kalau di tingkat ya, dewa? Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau untuk paparan sih ya sedikit saja dari saya Bapak Ibu dan Ibu. Kita coba untuk prakteknya Bapak dan Ibu ya. Untuk prakteknya bagaimana membuat tampilan yang Google Form itu yang tampilannya
kesannya kaku gitu menjadi lebih fleksibel, lebih menarik menggunakan tampilan chat. Termasuk memang ada beberapa tips ya atau rahasia supaya berhasil begitu. Karena kalau nggak ketemu rahasianya itu, kuncinya itu biasanya gagal dalam pembuatan chat form Bapak dan Ibu. Waduh, Kita dibeberkan kan Pak nanti rahasianya di sini? ya Dikasih rahasianya tahu di sini dong. nanti saya informasikan supaya Pasti. kegiatannya berjalan dengan lancar begitu ya. Kalau Terima kasih. kalau dicari di YouTube itu belum banyak yang mengungkap ya, rahasianya ya. Tapi kalau di YouTube saya sudah. Nah, ngomong-ngomong tentang YouTube, Bapak Ibu jangan lupa di-subscribe Pak Agus Sandi Wijaya. Wow, videonya Iya. keren-keren deh pokoknya. Enggak, itu cuma buat dokumentasi ya buat Vivi yang mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain gitu. Kita akan coba Bapak dan Ibu ya. Saya mohon izin share screen. Mudah-mudahan lancar ini sinyalnya. Kalaupun nanti sinyalnya tersendat ya harap bersabar Bapak dan Ibu ya. Saya akan coba share screen. Oke, terima kasih Bu Heni. Sama Bu, saya juga pengen pleseran secepatnya ini. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, harap sabar, disimpan dulu pertanyaannya. Saya akan lanjutkan sedikit sebelum nanti kita lanjut ke sesi diskusi Bapak dan Ibu. Oke. Ini spreadsheet-nya Bapak dan Ibu ya. Sudah terlihat Bu Afifi? Iya, sudah Pak. Ini spreadsheet-nya ya. Spreadsheet-nya sama seperti biasalah ketika kita menggunakan Google Form ya. Sudah 30 berapa itu? 35 ya, 35 responden ya, yang menjawab. Kemudian sekarang bagaimana sih kita membuat ya tampilan yang Google Form itu menjadi tampilan chat form? Pertama tentu saja silakan Bapak dan Ibu buka Chrome Bapak dan Ibu, Google Chrome ya. Dalam hal ini silakan manfaatkan akun belajar.id-nya gitu ya. Kemudian kita bisa masuk ke Google Form seperti biasa ya Bapak dan Ibu. Kalau masuk ke Google Form itu kita bisa mulai masuk dari Drive atau yang .9 ini sama aja Bapak dan Ibu ya. Saya masuk yang dari .9 saja Bapak dan Ibu ya. Seperti biasa kita masuk ke formulir. Ini yang saya tampilkan hari ini yang simple-simple saja Bapak dan Ibu ya, formnya yang sederhana. Kalau luar biasa, besok ada Pak Safei yang akan menyampaikan itu formnya itu lebih lengkap, lebih luar biasa begitu ya. Kalau sekarang saya hanya fokus di mengubah form menjadi chat form. Kalau mengulik secara tuntas Google Form, besok ada Pak Safei yang luar biasa akan menyampaikan tentang Google Form. Ya, Bapak Ibu nyambung besok ya. Jangan lupa hadir. Siap. Ya. Oke. Karena sangat seru juga besok Pak Safei akan bahas tentang Google Form ya, lebih detail. Kalau saya di sini hanya selintas-selintas saja Bapak dan Ibu. Seperti biasa Bapak dan Ibu silahkan dibuka Google Form-nya, kemudian judulnya apa ya? Saya uji coba saja ya. Coba. Kemudian seperti biasa, biasanya kan kita selalu informasi tentang siswa ya, misalnya setelah mau pakai isian singkat atau nanti mau pakai drop down atau kotak centang, terserah Bapak dan Ibu. Kemudian ini kita divisi saja, yang kita tambahkan misalnya kelas.
Ini pakai drop down aja Bapak dan Ibu ya. Ini 1A. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Misalnya, coba Bapak dan Ibu ya. Oh ini aja. 1 tambah 1 sama dengan titik. Soalnya soal pilihan ganda saja. Kemudian Matematika bangka. sudah malam soalnya Bu Afifi ya. Ini kalau yang berat-berat. Oke Pak, kita main cepet ya. Iya. Kemudian tambahkan lagi pertanyaan, apa ya pertanyaannya ya? Tadi ya. Apa ya? Tadi pertanyaan 5 kurang 2. Oh ya boleh gitu aja. 5 kurang 2 sama dengan titik. Oke man, pakai yang ini aja ya Bu ya. Ini misalnya 2, di sini 3, di sini misalnya Udah 2 soal saja Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita buat kuncinya seperti biasa. Ini sudah jadi kuis belum ya? Kita klik yang setelan ini. Ternyata belum. Ini kita jadikan kuis seperti biasa. Kemudian tinggal kita berikan kuncinya Bapak dan Ibu. Nah, kalau di sini kan hanya muncul poin ya Bapak dan Ibu ya. Ini bagaimana nih kunci jawabannya belum muncul. Kalau belum muncul ya kita refresh saja formnya. Oke, sudah muncul ini untuk pemberian kunci jawaban. Kunci jawaban 1 tambah 1 ini 2 gitu ya. Poinnya 1 aja. Kemudian selesai. Kemudian yang ini ya. Ini poinnya juga 1. Yang jadi kuncinya 5 kurang 2 itu 3. Ini mungkin ini ya, udah benar ya Bu Afifi ya, takutnya saya salah ini. Ya ampun bagus, master gitu loh. Oke, ini pilihan ganda komplek Bapak dan Ibu ya. Ini pilihan ganda komplek. Selesai. Nah, di chat form kita bisa pilihan ganda biasa, pilihan ganda komplek, kemudian isian singkat, kemudian menjodohkan juga bisa semua dilakukan di Google Form. Nanti kita ubah ke chat form. Kalau sudah, Bapak dan Ibu, yang penting diperhatikan adalah ketika kita mau membuat Google Form yang akan kita ubah tampilannya ke chat form, di setelan itu harus benar-benar diperhatikan ya. Di sini nih kumpulkan alamat email tidak perlu, kemudian batasi penggunaan ini kan sesama SMP ya kalau di belajar.id. Ini supaya lancar sebaiknya ini tidak perlu kita aktifkan. Kemudian membatasi 1 jawaban juga tidak perlu diaktifkan. Ya. Supaya apa? Supaya nanti responnya masuk ke spreadsheet Bapak dan Ibu. Berdasarkan pengalaman, kalau kita minta anak kalau batasi 1 jawaban itu kan biasanya anak suruh masukkan emailnya dulu. Nah, biasanya siswa-siswa itu atau anak-anak itu bisa mengerjakan, bisa dikirim, tetapi tidak masuk ke spreadsheet.
Nah, biasanya itu karena yang batasi satu jawabannya ini diaktifkan ya, itu biasanya tidak terrecord di spreadsheet walaupun anak-anak itu sudah berhasil mengirim. Itu salah satu rahasianya. Ada beberapa rahasia lagi Bapak dan Ibu, ini saya lanjut dulu. Itu rahasia pertama ya? Iya, jadi yang batasi jawaban jangan diaktifkan, kemudian karena kita pakai akun belajar.id, yang batasi untuk pengguna di kementerian juga saya rasa tidak perlu diaktifkan. Sudah? Kalau sudah, kita kembali ke pertanyaan. Saatnya kita masuk ke chat form-nya Bapak dan Ibu. Caranya adalah gunakan add-on chat form ya. Kalau di sini kita lihat apakah sudah ada add-on chat form gitu ya. Ternyata tidak ada ya. Kalau misalnya tidak ada, belum ada, berarti kita harus tambahkan add-on-nya. Caranya seperti biasa Bapak dan Ibu tinggal klik titik 3 yang di sini. Kemudian klik yang add-on ya, yang ini. Kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Oke, kalau sudah kita cari chat form Bapak dan Ibu. Nah, di sini banyak pilihannya tapi kita pilih yang chat form. Kita klik yang chat form. Oke. Nah, yang ini Bapak dan Ibu ya. Chat form yang ini tinggal kita klik saja. Tunggu. Oke, kalau sudah muncul seperti ini tinggal kita install. Oke, kalau sudah memerlukan izin lanjutkan saja. Kita tunggu pakai yang akun belajar saya. Scroll ke bawah, kita klik yang izinkan. Kita tunggu beberapa saat sampai oke. Chat form telah diinstal ya. Kalau mau melihat informasinya tinggal diklik berikutnya, tapi saya close saja Bapak dan Ibu ya. Kemudian di sini saya close lagi. Oke. Kalau sudah kita install, maka kita tinggal klik yang tombol add-on di sini. Chat form di sini sudah ada Bapak dan Ibu ya. Tinggal kita klik saja. Oke. Akan muncul tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah klik yang chat form, ternyata tulisan yang open, about, dan help-nya ini tidak muncul semua, ya, hanya muncul yang help, yang bantuan saja, maka silakan di-refresh saja Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya, saya ulangi, kalau kita klik yang chat form, ternyata yang ini, yang open dan about-nya ini tidak muncul. Biasanya hanya muncul help-nya saja, berarti Google Form-nya itu perlu di-refresh. Tinggal klik saja yang di sini. Oke. Kalau sudah, tinggal kita klik open. Yang ini Bapak dan Ibu, klik open. Kita tunggu beberapa saat. Masih loading Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini belum sempurna tampilnya Bapak dan Ibu. Ini karena pengaruh di sinyal saya Bapak dan Ibu ya. Ya. Kalau sudah Bapak dan Ibu, di sini kebetulan yang terdetek itu langsung bahasa Indonesia. Kalau ternyata nanti yang terdetek di sini bahasa Inggris, bahasa Malaysia dan sebagainya, silahkan diganti saja bahasanya dengan bahasa Indonesia Bapak dan Ibu ya. Kalau mau diganti bahasa Jawa boleh ya. Bahasa Cina, bahasa ya. Karena di sini Iya, ada benar, juga Pak. bahasa Jawa ya. Ada ya, Ada bahasa Jawa. Javanese.
beberapa rekan guru yang pernah saya bersamai itu yang guru-guru aksara, guru-guru bahasa Jawa, itu mereka langsung pakai yang Javanese, ya yang Jawa. Sudah. Kemudian ini bisa. Nah, ini ada tiga ini don't show progress feedback message, kemudian don't show motivation feedback, sama send me notification. Terserah Bapak dan Ibu akan di checklist atau tidak, ya. Kalau saya biarkan saja semua dulu, ya, supaya nanti feedback progresnya muncul, pesan feedback progresnya muncul, kemudian pesan motivasinya juga akan muncul. Ini saya biarkan. Kalau sudah, kita tinggal klik yang form to chat, yang ini Bapak dan Ibu. Oke, kita tunggu beberapa saat. Masih proses Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu gimana nih, sambil praktek nggak nih di rumahnya? Boleh sambil dipraktekkan Bapak dan Ibu. Kalaupun misalnya Bapak dan Ibu sudah punya Google Form di rumah, silakan dipraktekkan gitu ya. Dicoba, artinya nggak perlu buka. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ada pilihan open chat, edit chat, share chat, dan embed chat. Kalau open chat ini kita langsung buka tampilan chatnya, kita bisa langsung coba kerjakan. Edit chat ini artinya kita bisa mengedit feedback yang ditampilkan dari chat tersebut, ya. Kemudian ada share chat. Nah, kalau kita mau bagi ke siswa kita, gunakan share chat. Kalau embed ini biasanya kalau kita mengembed ke website ya atau blog gitu, jadi tampilannya sudah langsung muncul formnya. Kita klik saja yang share chat Bapak dan Ibu. Dah, kalau sudah, tinggal di copy ya linknya, kemudian pastekan ke mana Bapak Ibu suka, mau ke WA, ke Telegram, ke Google Form dan sebagainya. Silakan dipastekan dan biarkan siswa mengerjakan. Di sini saya coba pastekan di sini. Sebenarnya simple ya, Pak Agus ya. Iya, sangat mudah Bu. Simple. Tetapi ada beberapa triks yang perlu dipahami supaya ini berhasil dikerjakan, kemudian masuk ke spreadsheet. Nah, tadi seperti saya bilang, batasi respon jangan diaktifkan. Kemudian muncul seperti ini kan, ini hai, selamat datang di uji coba. Uji coba ini nama filenya tadi. Siap untuk beberapa pertanyaan. Nah, tulisan hai, siap untuk beberapa pertanyaan, selamat datang, ini sebenarnya bisa kita edit. Kita editnya di yang tadi, yang di edit chat. Kemudian kita klik mulai. Dah, nama siapa namanya. Kelas 1A. Nah, ini kalau ada tulisan melewatkan berarti tadi waktu saya buat soalnya tidak saya aktifkan yang harus menjawabnya. Karena 2. Oke. Nah, ini soal pilihan ganda kompleks ya. Biasanya saya lengkapi di deskripsi soalnya itu dapat memilih lebih dari satu jawaban supaya siswa nggak bingung gitu ya. Ini pilihan ganda kompleks. Nah, ini jawabannya ini gitu ya. Kemudian tinggal dipilih. Menyerahkan. Selesai Bapak dan Ibu, cuma seperti itu begitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini saya stop share dulu deh. Bagaimana Bapak dan Ibu ya? Begitu mudah bukan? Ya. Begitu mudah. Insya Allah mudah. Ya, begitu mudah kan? Karena kalau chat form ini begitu mudah. Kalau yang begitu sulit itu cuma satu Bapak dan Ibu ya. Melupakan rehat. Ya, kalau melupakan itu begitu sulit ya. Tapi kalau chat form ini begitu mudah Bapak dan Ibu. Bisa ya, Pak. Ya.
Seperti itu Bapak dan Ibu, ada beberapa tips yang ingin saya berikan terkait penggunaan chat form. Yang pertama Ya, tadi ketika dicatat di Bapak Google Ibu. Form, ketika di Google Form yang membatasi respon itu tidak perlu, ya. Kemudian tidak perlu membuat apa sih section ya. Section tidak perlu dibuat ya di Google Form. Kalau Bapak dan Ibu punya Google Form ya, mau diubah ke chat form, sectionnya nggak usah pakai Bapak dan Ibu ya. Artinya Bagian-bagian itu ya Pak ya. kalau chat form ini nggak bisa, misalnya Bapak dan Ibu mau menggunakan respon, kalau milih A lanjut ke section berapa, B section berapa, itu nggak bisa. Biasanya kacau, nanti akan muncul chatnya ya. Di chat form jangan pakai section. Kemudian di chat form Bapak dan Ibu bisa menambahkan gambar ya. Menambahkan gambar bisa. Seperti biasa, tambahkan saja gambar di Google Form. Ini tips yang terbaru. Kalau yang lama itu antara gambar dan soal itu harus dipisah. Itu tips yang lama itu. Ternyata sekarang ada pembaruan dari chat form, gambar dan soal itu harus jadi satu. Kalau yang lama, input video bisa Bapak dan Ibu. Begitu kita input video, nanti akan muncul videonya muncul langsung. Itu kalau yang lama, chat form lama. Kalau chat form baru sekarang sudah tidak bisa. Untuk mengantisipasinya mungkin kita tinggal masukkan link saja ya ke Google Form, nanti diklik linknya, nanti diarahkan buka tab baru. Itu tipsnya ya. Kemudian apa lagi ya? Gini deh, kita lanjut ke sesi diskusi aja Bu Afifi ya, supaya nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa saya tanggapi gitu. Ya silakan Iya. Bapak Ibu. Boleh. Pak, saya kembalikan ke Bu Afifi ya. Iya, boleh. Ini di chat Ibu Heni membagikan link ya. Ini hasil coba Bu Heni ya. Betul Bu Heni? Betul. Nyoba. Sudah berhasil nih Bu, ada Bu Heni. Nggak tahu bisa dibuka apa enggak ya. Ada Bu Muriani juga sudah berhasil. Ya, alhamdulillah. Sangat bermanfaat Pak Agus materinya. Ya, Bapak Ibu, jika ada yang masih ingin ditanyakan, penasaran, dipersilahkan 2 penanya terlebih dahulu ya. Silakan raise hand-nya. Diklik jika ingin bertanya. Ya, Bapak Ibu, apa sudah jelas? Iya. No Saya praktek rasa ya. cukup mudah It's Bapak Ibu simple. ya. Simpel, sangat simpel ya. Tetapi Iya. yang paling penting adalah dipraktikkan dulu Bapak dan Ibu. Ya, kelihatannya simpel, tetapi ketika kita praktik ya, biasanya ya adalah sedikit-sedikit kendala ya, sedikit kendala. Iya nih, Bu Siti Nurlaila. Maaf Pak Agus tadi keluar. Terus ketinggalan dan sudah masuk ke chat form. Bingung untuk ke tahap chat formnya. Boleh diulang Pak? Nanti Oke, diulangnya ya. boleh di channel YouTube Heeh. kita yang ada di SID-nya GC Banten ya Bapak Ibu. Di sana ada link YouTube-nya. Jangan lupa di-subscribe juga. Oke. Untuk kemajuan kita bersama. Siap. Ada Pak Dwinanto minta tolong Oh, dicek ya. Boleh teman-teman ini dicek ya, dicoba link yang sudah di-share oleh teman-teman yang lain yang sudah mencoba. Ya, silahkan dicoba ya. Ini langsung mencoba Harapannya semua ini. harapannya silahkan dicoba, kemudian dicek di spreadsheet masuk atau tidak. Kalau masuk ke spreadsheet berarti sukses. Kalau dicoba ya, misalnya nih Bapak dan Ibu yang sudah buat linknya, kemudian belum ada teman-teman yang sempat mencoba, dicoba saja sendiri ya. Coba sendiri bisa, kemudian dikirim, kemudian cek di spreadsheet-nya masuk atau tidak. Kalau masuk ke spreadsheet berarti lancar jaya, sukses ya buatnya. Tapi kalau nggak masuk ke spreadsheet, nah itu pasti ada sesuatu hal di situ. Kenapa bisa tidak masuk ke spreadsheet? Nah, salah satunya tadi yang checklist
itu ya Pak, membatasi respon itu mungkin Iya. ya, yang bikin nggak masuk ya ke Betul, betul. spreadsheet-nya. Kemudian Karena ketika saya waktu awal-awal coba juga gitu nggak masuk ke spreadsheet gitu. betul, betul Bu. Ya. Ada pertanyaan Pak dari Bu Heni nih, misalnya kita membuat soal untuk ulangan atau survei. Iya. Iya. Bisa nggak misalnya kita lewat dulu pertanyaan yang belum kita jawab, lalu setelah selesai kembali lagi, atau tergantung pada setelan Google Form kita. Iya. Terima kasih Bu Heni. Jadi karena ini tipenya tipe chatting ya, tipenya tipe chatting. Sebenarnya di chat itu bisa saja back lagi, misalnya gini. Soal nomor 3 kita lewatkan. Kita sudah sampai soal nomor 5. Kita mau balik lagi ke soal nomor 3, sebenarnya sih bisa. Hanya saja kita baliknya jadi terlalu jauh, begitu ya. Karena dia nggak bisa sistem scroll. Artinya gini, kalau kita lewatkan yang soal nomor 2, kita sudah sampai soal nomor 5, ketika kita back, berarti kita akan ulang lagi dari nomor 2, 3, 4, jadi balik lagi, begitu ya. Itu kurang efisiennya di situ, karena ini tampilannya chat, begitu. Back sih bisa sebenarnya, cuma nanti yang repot kalau misalnya soal nomor 2 kita lewat, kita sudah sampai soal nomor 10, back, berarti ngulang lagi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin begitu Bu Heni. Iya, Bu Heni. Nah, ada yang raise hand nih Pak Agus. Pak Dwinanto, silakan open mic-nya. Silakan Pak Dwi. Ya, terima kasih Ibu Afifi ya Ibu. Tadi saya bilang mau Nur Siami. Iya, Pak Agus juga. Ya, terima kasih. Tadi juga saya lupa menyapa Pak Dudi sebagai Pak Ketua. Saya juga bergabung di anggota GCE Banten di PMM Bu. Ya tolong terima saya sebagai anggota Bu ya, walaupun jauh dari Banten. Pak Agus, pertanyaan pertama langsung aja ya. Iya Pak. Kalau misalkan kita menyisipkan gambar Pak. Iya. Itu nanti muncul gambar nggak Pak di chat form itu? Ya, itu pertanyaan pertama Pak. Oke, saya tambung ya Pak. Iya. Lanjut kedua Pak. Oke. Ya begitu pula kalau misalkan kita menyisipkan video, apakah juga sama muncul juga videonya di chat form? Yang ketiga, kalau misalkan anak-anak menggunakan HP, tampilannya seperti apa? Kalau saya kan tadi mencoba di laptop ya Pak ya, belum mencoba di HP. Yang keempat, itu apakah selalu harus mengisi email Pak? Bisa nggak kita hilangkan, mereka nggak usah pakai itu email? Karena kan anak-anak tuh biasanya suka kesulitan tuh kalau menyatakan email. Itu saja Pak Agus, terima kasih banyak. Bu Vivi juga, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, makasih Pak Dwi. Ya. Langsung dijawab atau gimana Pak Agus? Saya langsung jawab aja Bu ya? Boleh ya? Boleh. Nanti pertanyaan berikutnya. Saya coba menjawab, mudah-mudahan ingat semua pertanyaannya, tapi saya nggak usah khawatir, ada Bu Afifi nanti akan mengingatkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kalau kita insert gambar, apakah akan muncul di chat form? Muncul Pak. Tadi Bapak Ibu sudah mencoba yang saya berikan ya, ada muncul gambar nggak di situ ya? Yang pertama tadi saya... Ya muncul Pak, muncul Pak. Pertama Pancasila itu ada ya? Ya saya ingat, muncul. Muncul, nah artinya ketika kita sisipkan gambar, muncul. Nah yang kedua, ketika sisipkan video. Nah ini ada perubahan drastis saya rasa di chat form. Beberapa waktu yang lalu di chat form itu saya bisa buat tampilannya sangat menarik karena header-nya bisa saya customize ya. Header di Google Form saya customize, kemudian header-nya muncul di chat form. Itu yang beberapa waktu yang lalu. Tetapi akhir-akhir ini ternyata header tidak muncul lagi di chat form. Kemudian video. Beberapa waktu yang lalu kalau saya insert videonya itu langsung muncul Pak, seperti di embed begitu ya. Videonya langsung muncul di situ, siswa langsung bisa melihat di situ. Ternyata sekarang sudah tidak bisa lagi muncul video langsung seperti di embed. Alternatifnya mungkin kita berikan link video saja di Google Form-nya itu.
cantumkan linknya, nanti siswa klik, tapi akan diarahkan ke tab baru. Itu mungkin alternatif itu yang sangat saya sayangkan di situ sebetulnya. Kalau kemarin-kemarin saya insert videonya langsung muncul seperti di embed, jadi siswa nggak perlu buka tab baru dan sebagainya. Itu mengenai video. Kemudian mengenai yang memasukkan email, justru Pak, ya kalau bisa yang memasukkan email itu jangan diaktifkan. Jadi yang di setting yang memasukkan email itu nggak usah diaktifkan. Membatasi respon juga tidak perlu diaktifkan. Kenapa? Ketika kita mengaktifkan membatasi respon, maka setiap akan mengerjakan pasti diminta email. Nah, kalau seperti itu, biasanya siswa berhasil mengerjakan tapi nggak masuk ke spreadsheet-nya. Jadi, untuk email sebaiknya tidak perlu dimasukkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tampilan di handphone, begitu kalau nggak salah Bu Afifi ya? Alhamdulillah hafal. Tampilan di handphone itu sama Pak, tampilannya dengan yang di laptop, hanya saja dia layarnya mungkin agak memanjang begitu ya. Kelebihannya tampilannya di handphone itu adalah ketika kita memberikan gambar-gambar dan kebetulan gambar kita kecil, itu di handphone itu bisa di zoom out ya dengan mudah ya. Disentuh saja ya, di zoom out nanti terlihat lebih besar gambarnya. Tapi kalau yang di laptop seperti tadi mungkin yang gambar yang bagaimana perasaan Anda itu kan mungkin terlalu kecil gambarnya. Kalau di laptop kan jadi sangat kecil ya. Kita mau ubah tampilannya tidak semudah itu. Mungkin ya dia kali ini pakai control plus kan jadi lebih besar layarnya. Mungkin itu Pak Dwi, artinya justru lebih nyaman pakai handphone karena kita benar-benar serasa chat ya, serasa chatting. Mungkin itu Pak Dwi. Ya, Iya, terima kasih. gitu ya. Terima kasih Pak Agus. Ya, Tadi saya barusan mencoba juga link saya, ya saya coba isi ya. sampai selesai. Ternyata memang Pak nggak muncul di Google Sheet. Iya, Karena nggak masuk ke preset. pengaturan saya di Google Form-nya itu saya batasi. Iya. Betul Pak. Jadi kalau dibatasi jawaban, otomatis dia meminta email. Betul. Dan juga nggak masuk di Google Sheet ya Pak ya? Betul. Itu rahasianya Pak. Rahasianya. Itu rahasianya. Oke, Pak Agus, terima kasih banyak Bu Vivi. Iya, siapa? Iya, makasih juga Pak Dwi. Baik, Pak Agus, kita baca chat dulu nih ya. Ada dari Bu Yeni Yuliati. Untuk menambahkan add-on-nya bagaimana Pak? Mungkin nanti bisa diulang video hari ini di SID ya GCE ya Ibu. Nanti ada rekamannya di YouTube ya. Jangan lupa di-subscribe. Kemudian, Bapak, apakah siswa bisa lihat skor secara langsung? Nah, ini setelah akhir. Gimana nih Pak? Dari Bu Muriani. Oke, siap. Kalau untuk yang di chat form itu tidak bisa lihat skor secara langsung ya Bapak. Karena ini konsepnya adalah chatting ya. Chatting gitu ya. Kecuali beda dengan kalau misalnya pelatihan-pelatihan kan ada yang ujian menggunakan WA ya, WA auto respon itu bisa kita setting supaya muncul skornya pada terakhir gitu. Tapi kalau di chat form ini memang fokusnya ke chattingnya. Jadi skor akhir itu tidak kita berikan, tidak muncul. Memang bukannya tidak kita berikan, memang tidak muncul. Biasanya kalau saya itu skor itu memang saya informasikan langsung ke siswa, begitu ya. Satu lagi, di chat form siswa bisa mengerjakan berkali-kali ya karena kita tidak bisa membatasi respon. Nah, ada plusnya juga skornya tidak keluar ya. Kan siswa nggak tahu dia dapat nilainya berapa ya. Karena di chat form bisa kerjakan berkali-kali, kalau muncul skornya dia akan kerjakan berkali-kali sampai skornya bagus. Biasanya sih kalau siswa-siswa saya sih karena skornya nggak muncul, mereka cuma dikerjakan sekali saja gitu. Pun kalau misalnya ada yang iseng-iseng gitu kan, kerjakannya berkali-kali, biasanya saya perjanjian ke anak-anak, yang akan diambil adalah yang respon pertama kali. Karena kan di Google Spreadsheet kan timestamp-nya kan terlihat, oh berarti respon yang pertama yang ini, berarti yang inilah yang kita ambil. Maka siswa tidak akan membuang-buang waktunya dengan menjawab berkali-kali. Kecuali memang
tergantung tujuan kita kan gitu. Kalau memang tujuannya adalah untuk drill ya, drill soal gitu ya boleh saja siswa jawab berkali-kali sampai dia puas itu boleh. Sekali lagi tergantung kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Mungkin itu Bu Afifi. Iya, sip, jelas banget. Ada lagi nih Pak pertanyaan. Oke, sama dari Pak Marusaha Aritonang. Chat formnya bisa seperti chat di WA seperti biasa Pak Agus. Oh, Pak Marusaha baru gabung atau gimana ini? Nanti boleh hampir sama Pak. Iya betul. Namanya chat form ya, seperti chat. Iya. Kemudian Bu Yayah, boleh minta tutorialnya Pak Agus. Nanti boleh di videonya bisa diputar ulang ya Bu Yayah di YouTube-nya GCE yang ada di SID. Ya, kemudian ya itu tadi yang pertanyaan di chat ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya silakan raise Ada hand, lagi nih open di mic, Ibu Ika itu. tanya langsung. Iya, Bu Ika. Ibu Ika Mana, Bu? nanya aplikasinya apa gratis terus? Oh iya benar Bu Ika Eh, Ambarwati. Ya. Alhamdulillah dari 2020 sampai sekarang saya pakai masih gratis terus. Ya, alhamdulillah masih gratis. Iya, dari 2020 ya Pak, udah tahu ya. Wede, saya ketinggalan zaman ini. Iya. Kayaknya depan laptop terus nih Pak Agus nih kerjaannya nih. Ya karena pandemi Bu ya, pandemi kita nggak bisa kemana-mana, maka laptop lah sebagai Teman pendamping ya, kita ya sehari-hari selain istri di rumah tentu saja kan. damping hidup kedua. Tapi Dan emang di add-on ya, itu kalau kita apa namanya jelajahi itu banyak banget ya tambahan-tambahan yang bisa kita gunakan di dalam apa pengajaran kita ya. Asal mau aja sebenarnya klik-kliknya ya. betul Bu Afifi Iya. ya. Luar biasa banyak membantu ya. Banyak sekali add-on yang bisa kita manfaatkan untuk memperlancar atau mempermudah aktivitas sehari-hari kita. Dan luar Mm-mm. biasanya kan memang Google luar biasa ya. Google Form Kan. dari 2008 sudah ada ya. Orang-orang sudah banyak pakai. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan yang ada itu sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas kita. Nggak usah khawatir ada add-on yang support ya berbagai macam keperluan yang kita butuhkan asal ya, rajin-rajin mencoba saja Bapak dan Ibu ya. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Ada lagi kah? Bapak Ibu sudah cukup? Mm-mm. Hmm. Oke, satu lagi Alhamdulillah, materinya. saya Iya tambahkan Pak. nih Bu Afifi, mumpung saya ingat ya, walaupun nggak ada yang bertanya. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu membuat Google Form, kemudian Bapak dan Ibu rubah ke chat form, begitu. Ternyata Bapak dan Ibu menyadari di Google Form itu ada kesalahan kunci misalnya, atau apa yang belum masuk di Google Form. Bapak dan Ibu bisa edit Google Form-nya, ya, kemudian masuk lagi ke chat form-nya, tetapi harus dengan tertentu. Saya coba share screen aja Bu Afifi ya, biar karena Iya, ini boleh Pak. di pelatihan-pelatihan yang lain ini sering ditanyakan, Pak saya katanya bisa edit, saya sudah edit, tetapi begitu saya masuk ke chat form, saya share linknya, yang muncul masih itu-itu saja, belum yang teredit yang muncul. Gitu. Iya, boleh Pak dipraktekkan masih ada waktu ya. Oke, Iya, sudah. oke. Di sini, misalnya kita mau mengedit ya, misalnya inilah, ini pilihannya mau kita tambah. Ini jadi 4 misalnya. Berarti kan ini sudah kita rubah Bapak dan Ibu ya. Pilihannya cuma tadi hanya 3, ini jadi nambah 1 pilihannya. Kita lakukan ubah Google Form ini menjadi chat form sama seperti biasa, add on, kemudian chat form, open. Kita tunggu beberapa saat. Masih kita tunggu Bapak dan Ibu. Oke, nah
Kalau muncul seperti ini, Bapak dan Ibu jangan langsung share chat-nya. Karena ini adalah yang masih yang tadi, ya. Artinya perubahan itu belum masuk. Kalau ada perubahan, maka kalau udah muncul hore, your chat is ready, ini belum merubah yang kita rubah di Google Form, kita harus klik dulu yang new Bapak dan Ibu ya. Yang new ini kita klik, kemudian kita ulangi lagi langkahnya, form to chat lagi. Kita tunggu sampai dia muncul. Oh iya. Nanti linknya berbeda ya Pak ya? Atau Linknya sama? bisa jadi sama, tapi kontennya sudah beda, Bu. Iya. Ini masih kita tunggu Bapak dan Ibu. Nah, udah muncul seperti ini, baru boleh di-share chat-nya. Nanti yang perubahan-perubahan itu akan muncul. Begitu ya. Jadi kuncinya kalau ada perubahan di Google Form, selalu pastikan lewat new terlebih dahulu. Jangan langsung share chat. Kalau share chat itu yang lama ya, yang lama. Pastikan klik yang new, maka segala perubahan di Google Form akan muncul. Ya. Saya rasa itu Bu Afifi. Iya, baik Pak Agus. Bapak Ibu, bagaimana? Sudah clear materi hari ini? Boleh dituliskan di chat apakah materi ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Oh ya, ada link presensi juga sudah di-share di chat ya. Ya, alhamdulillah bermanfaat. Oh, ada siapa nih? Pak Oyon. Silakan Pak Oyon, open mic. Ya, Pak Oyon. Halo, Pak Oyon. Pak Oyon ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Ataukah kepencet? Kepencet kayaknya. Kayak kepencet. Ya, Bapak Ibu, ya bermanfaat. Alhamdulillah. Materi kita sangat bermanfaat hari ini, simple namun sangat bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa menerapkan materi hari ini untuk pembelajaran? Silakan. Tuliskan di chat. Punya rencana apa nih untuk menerapkan chat form ini? Bapak Ibu punya rencana apa nih di dalam pembelajaran? Boleh dituliskan, berbagi di chat ya. Punya rencana apa ya? Kita mau gunakan untuk apa nih chat form nih? Boleh share rencananya di chat. Buat latihan soal besok langsung Pak. Besok mau dipakai Pak. Bu Ida, keren nih. Luar biasa Bu Ida. Iya, karena memang cuma tinggal tambahkan add-on aja ya. Ya, betul. Iya. Asesmen diagnostik ya memang paling betul. Diagnostik. Iya. Benar. Penilaian harian. Iya. So, banyak lah ya kegunaannya. Iya. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan dan kreativitas Bapak dan Ibu. Gitu. Oke. Ini Ibu Muhini SMP 24 kah ini Ibu Muhini? Sampai juga ternyata. Ya Bapak Ibu, untuk kelanjutan materi Google Form yang tadi di atas saya baca-baca chatnya ada yang tertinggal tentang Google Form, bukanya dari mana. Itu boleh lanjut bergabung besok. Jangan lupa jam berapa besok saya agak lupa nih jamnya karena waktunya nanti disesuaikan dengan pemateri ya Bapak Ibu. Seperti hari ini Pak Agus bisanya malam, berarti malam. Mungkin tunggu info berikutnya untuk besok jam berapa. Yang pasti Bapak Ibu cek-cek PMM-nya ya. Platform Merdeka Mengajarnya dicek, masuk komunitas GCE Banten, nanti di sana sudah
sudah ada jadwalnya kapan saja, jam berapa saja. Wow, dari NTT ini bergabung juga nih dengan kita. Bapak Maiden Heart. Pak Ahmad Sapei ada yang mau disampaikan? Terima kasih Bu Afifi. Iya Pak, Oh, silakan Pak. besok informasi untuk besok itu pukul Ya, 11.30 Bu Afifi. pukul 13.30. 15.30. Ya, 15.30 Bapak Ibu jangan lupa bergabung ya. Iya. Masih sambungan hari ini ya tentang Google Form-nya. Lebih dalam lagi tentang Google Form. Ya mungkin itu Bu Afifi, kita malam ini luar biasa nih dari NTT, dari Aceh, dari banyak ya. Batam. Bapak Ibu, kita masih banyak kegiatan sampai 30 November, diikuti terus komunitas GCE, kegiatannya wow banyak sekali ya, sangat bermanfaat juga untuk pembelajaran kita di kelas, di sekolah. Baik, mungkin disudahkan dulu ya Pak Agus, atau ada lagi yang mau disampaikan kata-kata? Silakan Pak Agus. Boleh deh, saya closing statement sedikit. Boleh. Baik Bapak dan Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, sehingga kita bisa sama-sama belajar, berbagi, dan kita pasti bisa berkolaborasi. Kemudian apa yang saya sampaikan ini cukup simpel Bapak dan Ibu ya. Harapan saya adalah apa yang sama-sama kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita, dan yang utamanya bermanfaat untuk anak-anak didik kita. Hal yang simpel ini akan sangat berarti apabila Bapak dan Ibu praktikkan gitu ya. Apabila Bapak dan Ibu dicoba begitu ya. Dan tentu saja ketika Bapak dan Ibu mencoba akan menemui hal-hal baru atau mungkin bisa menjadi pengetahuan baru untuk kita semua begitu. Karena bisa jadi yang saya tahu adalah sisi dari sini. Ketika Bapak dan Ibu mencoba chat form ini, ternyata Bapak dan Ibu bisa melihat dari sisi yang lain dan menemukan kendala yang lain, bahkan menemukan solusinya. Artinya, kita bisa sama-sama memperkaya pengetahuan kita terkait penggunaan chat form. Harapan saya, chat form ini bisa Bapak Ibu coba terapkan di sekolah. Dan yang terakhir, saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam membersamai Bapak dan Ibu di malam hari ini ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Afifi. Iya, baik Pak Agus, terima kasih banyak sudah sharing-sharing materi hari ini tentang chat form. Mungkin masih banyak yang penasaran, boleh bergabung lagi besok ya Bapak Ibu. Sebentar ini, dari Bu Ida ini ada pertanyaan. Sebentar saya jawab ya, apakah saya dapat sertifikat kalau baru ikut kemarin? Ibu, sertifikat itu diberikan per sesi ya Ibu. Jadi kalau Ibu isi presensi hari ini, maka insya Allah dapat sertifikat untuk materi hari ini. Berikutnya pun begitu ya. Ini sedang diusahakan katanya jika ikut dari awal hingga akhir nanti ada sertifikat yang 32 jam, mudah-mudahan aja bisa ya Bapak Ibu. Jadi pantau terus kegiatan GCE Banten ya Bapak Ibu. Sudah tepat pukul 9 bahkan lewat 1 menit. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini, webinar mini kita hari ini berjalan dengan lancar. Pak Agus sudah memberikan materi dengan sangat sederhana, simpel, gamblang, namun sangat bermanfaat tentunya bagi pembelajaran kita. Bapak Ibu, kami tunggu kehadirannya besok sampai tanggal 30 November, terus bergabung, terus pantau kegiatan kami. Mohon maaf dari saya jika hari ini mungkin ada perkataan yang salah, ada yang kurang-kurang, mohon dibukakan pintu maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu boleh mantun nggak dikit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mantun dikit Pak? Dipersilakan pantunnya Bu Heni. Bapak Ibu boleh Bu Heni pantunnya. Iya, ada pantun nih buat Pak Agus.
Oh, Bentar Iya. lagi kita liburan. Siap Cakep. kita packing semua pakaian. Kebayar sudah rasa penasaran membuat cekcom untuk penilaian. Terima kasih Bu Heni. Satu lagi nih buat Bu Afifi sama Pak Agus. Ya. Tulis Aduh. pantun gunakan pena, jangan lupa Ya. isi tintanya. Duet malam ini cetar membahana, moderator keren, narasumber luar biasa. Aduh, terima Masya kasih. Allah. Waduh, bisa terbang ini Bu kita berdua Heni, Bu Afifi keren ya. juga. Terbang Keren. bersama. Bu Eni teh tuh. Baik, Bapak Ibu. Iya, baik. Enggak. Boleh foto bersama dulu, Bu? Foto bersama dulu, Bu. Ya. Iya, bentar. Ya, dokumentasi Bapak Ibu boleh di on cam. Hmm. Yuk, perlihatkan wajah manis Bapak Ibu. Ya. Ya, Bu Ati. Sudah ya. Ya, siap ya. 1. Ya. Sebentar. Bu Musfi. 1, 2, 3, cekrek. Weh, Bu Yaya. Posenya menggoda iman. Aduh, makasih untuk tim GCE yang selalu mendampingi hari-hari di dalam rangka HGN ya. Bukan main semangatnya Bu Ati, Pak, sampai keren-keren. Ya, Bapak Ibu. Keren.